Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar? Miss berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar di rumah saja. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen kelas 3 dalam pelajaran yang ke-13, aku dan kamu sama di hadapan Allah. Anak-anak, sebelum kita akan mulai kelas pagi ini, Miss mengajak anak-anak semua untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita akan memuji Tuhan. Siapa yang tahu lagu Mengasihi Lebih Sungguh? Ada yang sudah bisa? Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita akan mengawali kelas pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Kita mengambil sikap berdoa yang baik, tangan dilipat. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Bimbinglah kami supaya dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berkatilah guru dan orang tua kami yang mendidik kami. Berilah kesehatan dan kesabaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah pembelajaran hari ini, anak-anak dapat memiliki sikap bergaul dengan sesama yang berbeda budaya, suku, agama, dan bangsa. Yang kedua, anak-anak juga dapat menghormati dan mengasihi sesama manusia karena kita adalah sama di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya anak-anak akan mendengarkan kisah yang disampaikan ya melalui keteladanan Tuhan Yesus mengasihi Sakeus. Bacaan Alkitab pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Aku bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, di kota Yeriko ada seorang kaya yang bernama Sakeus. Sakeus ini memiliki badan yang pendek, ya. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak, ya. Pemungut cukai itu apa sih, Miss? Pemungut cukai adalah orang yang bertugas mengumpulkan uang pajak dari rakyat untuk diberikan kepada pemerintah Romawi. Nah, pekerjaan Sakeus ini membuat Sakeus ini dibenci oleh orang banyak. Ya, kenapa? Ya, Sakeus malah bekerja sama dengan pemerintah Romawi, ya, dianggap sebagai pengkhianat karena Sakeus juga menarik pajak lebih dari jumlah yang seharusnya, sehingga banyak orang tidak suka dengan Sakeus, ya, karena Sakeus mengambil banyak uang dari rakyat. Nah,
Sakeus meminta uang bayaran yang lebih banyak dari biasanya. Suatu kali Tuhan Yesus sedang masuk ke kota Yeriko. Banyak orang mendengar kisah Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus sambil mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Sakeus mendengar kabar bahwa Yesus ada di Yeriko. Sakeus juga ingin melihat Tuhan Yesus. Tetapi karena badannya pendek, kesulitan untuk melihat Yesus. Banyak orang mengikuti Yesus sehingga Sakeus ini tidak bisa melihat Yesus dengan jelas. Tetapi apa yang terjadi ketika Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus melewati kota Yeriko, dia bergegas ingin melihatnya, ingin melihatnya. Sakeus tidak putus asa dengan badannya yang pendek. Dia berlari mendahului rombongan, kemudian naik memanjat pohon ara. Untuk melihat siapa? Untuk melihat Tuhan Yesus yang lewat di situ. Nah, dia sangat bersukacita, karena kelihatan itu Tuhan Yesus ketika dia naik pohon ara. Nah, Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu." Wah, Sakeus sangat bersukacita sekali karena Tuhan Yesus mau menyapanya dan bahkan ingin menumpang di rumah Sakeus. Nah, orang banyak merasa heran, bingung, kenapa Tuhan Yesus mau bersama dengan Sakeus yang berdosa itu, Dia kan seorang berdosa, dia pengkhianat bangsa, Orang banyak merasa heran dan kesal melihat Tuhan Yesus kok mau berteman dengan Sakeus yang berdosa itu. Nah, apa kata Tuhan? Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, orang banyak itu, bahwa aku datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus ingin mengembalikan supaya Sakeus juga menerima keselamatan. Nah, Sakeus senang sekali menjamu Tuhan Yesus ketika ada di rumahnya. Nah, sehingga karena senangnya dan bersukacita, Sakeus berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku akan memberikan setengah dari hartaku kepada orang miskin. Aku akan mengembalikan apa yang aku rampas selama ini. Aku akan mengembalikan, ada yang 2 kali lipat, 4 kali lipat, mengembalikan lebih dari apa yang sudah dilakukan selama ini." Sakeus merasa menyesal. Dia merasa selama ini dia belum menyadari tentang kesalahannya. Sehingga dengan kedatangan Yesus di rumahnya menyadarkan Sakeus. Sakeus pun percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang yang ditemuinya. Dia mengasihi semua orang. Yesus ingin menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan semua manusia itu sama, Tidak boleh membedakan suku, tidak boleh membedakan agama, budaya. Bahkan orang jahat sekalipun harus dikasihi dan ditolong, Kita belajar dari keteladanan Yesus mengasihi semua orang, termasuk orang berdosa. Karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa.
Mari kita belajar dari kisah Zakeus ini untuk selalu mengasihi orang yang berbeda dari kita. Mungkin teman kita ada yang berbeda bahasa, latar belakang, berbeda agama, warna kulit, dan sebagainya. Kita dapat menunjukkan kasih, menghargai, karena kita sama di hadapan Allah. Lalu, apa kesimpulannya? Kesimpulan yang bisa kita pelajari, yang pertama, Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Zakeus yang dibenci banyak orang, tetapi Yesus tidak membenci. Yesus menunjukkan perlakuan yang sama mengasihi Zakeus. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak membedakan orang-orang yang ditemuinya, baik anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki, perempuan. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Jadi, kesimpulan yang keempat, jangan pernah kita membeda-bedakan. Meskipun berbeda suku, agama, budaya, ya, bahkan orang yang membenci kita, orang jahat sekalipun, kata Tuhan, kita harus mengasihi dan menolong, ya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Apakah anak-anak juga mau berbuat seperti teladan Tuhan Yesus untuk selalu mengasihi semua orang di sekitar kita, tidak membeda-bedakan? Tentunya mau ya. Anak-anak akan terus belajar dan mencoba. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mengakhiri, mari kita bersama-sama akan berdoa, ya. Berdoa mengucap syukur untuk pembelajaran hari ini. Mari kita mengambil sikap doa yang baik dan berdoa bersama-sama. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajariku untuk menghargai orang yang berbeda dariku. Ajarilah aku untuk tidak merendahkan orang lain, namun mengasihi dan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Oke. Baik. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Miss berharap anak-anak tetap menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.